Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita membahas tentang garis singgung persekutuan luar, sekarang kita membahas mengenai garis singgung persekutuan dalam. Bedanya apa? Mari kita lihat. Ada GSPD, D itu dalam, dan GSPL. Bedanya adalah dalam pembahasan kita, kalau GSPD nanti R-nya itu adalah R1 tambah R2. Tapi untuk GSPL sudah kita lakukan bahwa R itu adalah R1 dikurangi R2. Bedanya ini. Prinsip yang lain sama. Oke, mari kita lihat. Panjang jejari dua buah lingkaran masing-masing 3 dan 2. Berarti R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 2. Panjang garis singgung persekutuan dalam 12 cm. Garis singgung kita simbolkan dengan L, berarti 12 cm. Jarak kedua pusat berarti P, ditanyakan. Oke, karena di sini diketahui garis singgung persekutuan dalam, maka R-nya adalah ditambah, berarti ini R-nya adalah sama dengan R1 tambah R2. Berarti R sama dengan R1 adalah 3 tambah 2, maka R sama dengan 5. Oke, R sama dengan 5. Langkah berikutnya, kita punya P, L, dan R. L-nya adalah 12, L-nya 12, kemudian R-nya adalah 5. 5 dan 12 karena ini sudah prima, 5 itu, maka kita langsung lihat di sini. 5, 12 kita lihat, oh di sini ada ya. 5 dan 12 pasangannya adalah 13. Dengan demikian maka P itu ada 13. P itu apa? P adalah jarak kedua pusat. Berarti jarak kedua pusat sama dengan 12 ya. Jarak kedua pusat sama dengan 12. Maaf 13. Dan 13 itu sama dengan akar dari 169. Maka jawabnya adalah D. Soal berikutnya. Diketahui dua buah lingkaran pusat P dan lingkaran pusat H. AP itu PA itu 5, PA itu 5, berarti R1 ini 5. Kemudian HP 2, HP adalah R2, berarti 2. Ini adalah gambar dari garis singgung persekutuan dalam. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 24. AB itu 24 ya, ini 24. Oke, ditanya jarak kedua pusat. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan R. Berarti R1 sama dengan 5, R2 sama dengan 2. Maka karena ini garis singgung persekutuan dalam, maka R-nya adalah digabung. R1 tambah R2. R-nya adalah 5 tambah 2, maka R sama dengan 7. Berikutnya, panjang garis singgung adalah 24, berarti L-nya adalah 24. Kita punya P, L, dan R. Oke, kita lihat. R-nya adalah 7, kemudian L-nya adalah 24. Karena 7 sudah prima, berarti tidak perlu kita sederhanakan. 724 kita lihat di sini, 724 ya. Ada. Berarti 724 pasalnya adalah 25. Dengan demikian maka jarak kedua pusat adalah 25. Jawabnya adalah B. Soal berikutnya. Dua buah lingkaran masing-masing berjajar 5 dan 3. Jarak kedua pusat 10. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke, di sini diketahui jari-jari. Berarti R1 sama dengan 5, R2 sama dengan 3. Garis singgung persekutuan dalam berarti R-nya adalah gabungan. Berarti R1 tambah R2, maka R-nya adalah 5 tambah 3, dan R itu adalah 8. Kemudian jarak kedua pusat itu sebenarnya adalah P. P-nya adalah 10. Maka ditanya panjang garis persekutuan dalam atau L-nya ditanyakan. Oke. Biasa kita punya P, L, dan R. P-nya adalah 10, sudah diketahui. Kemudian R-nya adalah 8. Langkah berikutnya adalah kita sederhanakan, kita bagi 2.
10 bagi 2 adalah 5, 8 bagi 2 adalah 4, 5 dan 4 kita lihat di sini ya. 5 dan 4 pasangannya adalah 3, berarti ini tengahnya adalah 3. Kemudian naik ke atas, ini 2 kali, ini 2 kali, maka ini juga 2 kali berarti 6. Maka L-nya adalah 6. Ya, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 6. Jawabnya adalah A. Soal berikutnya. Jarak kedua pusat lingkaran 17, sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalam 15. Panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3, panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah titik. Oke, kita lihat. Jarak kedua pusat P, berarti P-nya adalah 17 cm. P-nya 17 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam 15, berarti L-nya 15. Ya. Salah satu jari-jari 3, berarti R1 sama dengan 3 cm. Ditanya adalah R2. Oke. Langkah pertama biasa kita punya P, L dan R. Ya. P-nya adalah 17. Kemudian L-nya adalah 15. 17 itu adalah sudah prima, maka berarti kita lihat di sini 8, 15, 17, berarti ini ya. Ada 17, 15, pasalnya adalah 8. Berarti R-nya itu adalah 8. Padahal kita tahu bahwa R1 tambah R2 itu sama dengan R ya. R gabungan adalah ditambah karena persekutuan dalam. R1-nya 3 tambah R2 sama dengan R gabungannya adalah 8, maka R2 sama dengan 8 dikurangi 3, R2 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Dua buah lingkaran masing-masing berjari 15 dan 5. Panjang garis singgung persekutuan dalam 25. Jarak kedua pusat. Oke, kita lihat. Di sini ada R1 sama dengan 15, R2 sama dengan 5. Karena garis singgung persekutuan dalam, maka R-nya adalah R gabungan, maka R sama dengan R1 tambah R2. R sama dengan R1 adalah 15, R2 adalah 5, maka R sama dengan 20. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 25, berarti L-nya adalah 25. Nah, ditanya P. Oke. Kebetulan di sini kita tidak bisa memakai ini karena ini di luar 5 hal ini, maka kita pakai rumus ini bahwa P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R kuadrat ya. Dari P, L dan R, P itu adalah sisi miring ya. P adalah sisi miring, berarti ini P, ini L, ini R, maka P itu paling panjang. Dengan demikian maka P kuadrat sama dengan L-nya adalah 25, berarti 25 kuadrat ditambah R. R-nya 20 kuadrat. Maka P kuadrat sama dengan 25 kuadrat adalah 25 kali 25 adalah 625. Kemudian 20 kuadrat adalah 20 kali 20 berarti 400. Maka P kuadrat sama dengan 400 tambah 625 adalah 1025. Maka P sama dengan akar 1025. Berarti jarak kedua pusat adalah akar 1025. Jawabannya adalah D. Intinya pada soal-soal mengenai garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam adalah kalian harus menghafalkan atau tahu ini tentang triple Pythagoras sebanyak 4 ini. Maaf 5 ini. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.